Jadi tipnya cara Syekh Abdul Qadir Jailani itu bagaimana? Ben ora jadi wong sing sombong ataupun takabur atau merasa lebih baik dari orang lain. Jadi ketika bertemu dengan siapapun, niku anggaplah bahwa dia itu lebih utama dari dirimu sendiri. Nasa ayakuna mindallahi khairan mini wa arfangadaro jatan. Barangkali ia di sisi Allah lebih utama dan derajatnya lebih tinggi dibanding saya. Paham? Jadi sama ketemu karo siapapun, niku anggaplah dia itu lebih utama, derajatnya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah dibanding dirimu sendiri. Niku sing pertama cara ini. Kemudian selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan ingkana sohiron kulta badalam ya'sillaha wa ana qad ngaswetu falasaka annahu khairun min. Nek ketemu karo bocah cilik men ora sombong, men ora sembarangan, kamu harus mengatakan pada dirimu sendiri bahwa dia masih kecil, belum banyak melakukan kemaksiatan. Sementara saya wis gede maksiate akeh. Sehingga ya sampean tahu sendiri, wong sing akeh maksiate karo sing ora tahu maksiat utawa jarang maksiat nang ngersane Gusti Allah niku kira-kira mulia sinten? Mulia sing ora tahu maksiat. Kadang-kadang aja guru wis gede cok ibadah ngerasa lebih mulia dibanding bocah cilik. Ini kan masalah tok. Jadi masalah. Wong sampean karo bocah cilik kan ora mesti dongane mandi sampean. Iya kan? Karo bocah sing umur 7 tahun, 9 tahun. Niku nopo? Dongane niku bisa lebih mati bocah-bocah cilik. Bocah usia seperti itu. Kenapa? Karena orang akeh nglakoni maksiat. Lah sampeyan tuh lisane maksiat, kupinge maksiat, matane maksiat, apalagi atine maksiat dong, saben wong sudo dan lain sebagainya. Dari mana doanya itu akan mustajab? Paham yo? Sehingga dadi ora wong sing gede, ora wong sing ngerasa lebih mulia. Kemudian selanjutnya apa? Wa in kana kabiron kulta hada qad ngabadallaha qabli. Kemudian ketika bertemu dengan orang yang lebih tua sendiri, dia usianya lebih tua dari saya dan lebih dulu melakukan ibadah dibanding saya. Tentu amal ibadahnya lebih banyak dia dibanding saya. Jadi sampai ketemu karo wong tua ben ora sombong, walaupun sumpahnya sampai lebih pintar, maka sampai harus menganggap bahwa dia itu lebih tua, lebih dulu melakukan ibadah lebih akeh dibanding diri saya. Tentu karena ibadahnya lebih banyak, usianya lebih banyak, bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah. Kemudian selanjutnya wa ingkana ngaliman kulta hada uktia malam ablu wa nala malam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bingil mihi. Dan ketika bertemu dengan orang alim, yang harus kamu katakan kepada dirimu sendiri bahwa dia mencapai sesuatu yang tidak kamu capai, mendapatkan pengetahuan yang tidak kamu dapatkan. Kemudian apalagi dia mengamalkan ilmu atau beramal dengan ilmunya. Iya kan? Sehingga gak sombong ketika dia lebih pandai, lebih ngalim
kemudian ilmunya diamalkan, dia banyak tahu melebihi apa yang kita ketahui, sehingga akan menepis sifat sombong atau membuang sifat takabur. Selanjutnya wa in kana jahilan kulta hada ngasoloha bijahli wa anna ngaswetuhu bingilmi wala adri bima yuhtamudi au yuhtamu au bima yuhtamulahu. Nah, ketika bertemu dengan orang bodoh menora ngenyakar wong bodoh menora sombong, maka kamu harus berpikiran bahwa dia melakukan kemaksiatan karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Sementara kita melakukan kemaksiatan karena tahu. Wong sing lakoni maksiat merga ora ngerti karo wong sing lakoni maksiat merga ngerti, dosane kan lebih gede wong sing lakoni maksiat merga ngerti kan. Walaupun ada sebagian yang mengatakan dosane lebih gede wong sing lakoni maksiat merga orang ngerti. Sebab alasannya apa? Wong sing lakoni maksiat merga orang ngerti, merga bodoh. Dia tidak sadar bahwa itu maksiat, maka dilakukan terusan tanpa adanya penyesalan atau merasa bersalah. Dan nek wong alim kan, walaupun dia melakukan pasti ada merasa bersalah. Iku sing menjadikan alasan menurut satu pendapat bahwa dosane wong bodoh sing lakoni maksiat niku dosane luwih gede dibanding wong alim sing nglakoni maksiat. Jadi apa tadi yang nomor 4, wa ingkana jahilan kultahada ngasollo habi jahlin wa anna ngasoetuhu bingilmi wala adri bima yuhtamuli au bima yuhtamulahu. Jadi berpikir bahwa dia melakukan kemaksiatan karena kebodohan, sementara kita melakukan kemaksiatan karena tahu. Dan tentu orang yang melakukan kemaksiatan karena tahu itu maksiat dan dosa, dosanya lebih besar. Kemudian berpikir bahwa kita itu tidak tahu akhir dari hidup kita itu bagaimana. Kita kan tidak tahu akhir hidup kita itu bagaimana, kemudian akhir hidup dia itu juga bagaimana. Bisa jadi di akhir hayat walaupun dia bodoh mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kita atau orang yang ngerti, yang amalnya banyak, bisa jadi akhir hayatnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Kita kan tidak tahu. Kemudian yang terakhir, yang ke-5, wa ingkana kafiron kulta la adri ngasa ayuslima fayuh tamu lahu bihoiril ngamal wa ngasa an akfuro fayuh tamu di bisuil ngamal. Kemudian ketika bertemu dengan orang kafir, agar tidak menjadi orang yang sombong, anggaplah bahwa ia belum mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Bisa jadi ketika dia mendapat petunjuk, kemudian masuk Islam dan akhir hayatnya dalam keadaan baik sehingga husnul khotimah. Sementara kita juga tidak tahu akhir hayat kita. Bisa jadi akhir hayat kita justru malah kita dalam kekafiran. Akhir hayat kita tidak bisa menjaga keimanan kita sehingga menjadi orang kafir dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan ketika bisa mengkondisikan hati seperti yang dijelaskan tadi, maka insya Allah kamu tidak akan pernah menjadi orang yang merasa lebih baik dibanding orang lain. Nek wong sombong niku Gusti Allah niku
bencina ora kabeh.